Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang mencarimu saat kau pergi. Yang mencarimu saat kau pergi. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada energi apa sih di sini yang mencarimu saat kau pergi, ya teman-teman. Ada sebuah perasaan kaget dari si orang ini ketika kamu itu pergi begitu saja, ya. Kalau yang Sora lihat, dia itu tidak menyangka kamu akan pergi, kamu akan menghilang. Jadi sesuatu yang terasa kaget buat orang ini, ya. Karena kalau Sora lihat di sini, kamu itu pergi tidak pakai kata, kamu itu pergi tidak pakai pamit. Ya, ibaratnya kamu langsung saja pergi dan menjauh, ya. Kenapa? Kamu di sini itu pergi dan menjauh itu karena memang kamu sudah benar-benar lelah, capek, kamu tuh pingin healing. Kamu pingin nyembuhin hati kamu pingin nyembuhin batin kamu, dan kamu merasa bahwa mungkin saatnya kamu harus melepaskan si orang ini, gitu ya. Jadi kamu tuh ada kayak energi pasrah. Mungkin kamu selama ini sudah banyak berusaha, sudah banyak berjuang untuk mempertahankan orang ini, sudah banyak berkorban gitu loh ya. Ibaratnya berusaha nahan lah kalau Sora lihat di sini, tapi lebih kepada karena sudah capek gitu ya, saatnya ngelepasin gitu loh. Karena kamu sudah berusaha yang terbaik untuk menahan sebisa kamu, ya. Kenapa? Karena di sini memang ada begitu banyak hal-hal yang mempengaruhi hal ini terjadi, ya. Yang pertama adalah orang ini sepertinya masih ada satu kemelekatan dengan hal yang lain, yang mana itu mengganggu atau itu berdampak terhadap hubungan kalian. Mungkin dia masih melekat dengan keluarganya. Mungkin di sini ada third parties ya teman-teman. Jadi masih melekat dengan orang ketiga, mungkin masih melekat dengan kerjaannya dia, mungkin dia masih melekat sama masa lalunya, dia masih melekat dengan egonya, dia masih melekat dengan tidak mau ngalahnya dan sebagainya. Ya, intinya di sini teman-teman ada situasi yang kamu merasa dia itu belum bisa terlepas dan belum bisa bebas, dan itu mempengaruhi hubungan kalian. Ya. Dimana hal ini tuh bukan berarti secara literally kutuk ya teman-teman, bukan berarti secara literally bener-bener kutukan gitu ya, bukan berarti dalam arti bener-bener harus black magic, tapi ini terasa seperti sesuatu yang sangat negatif dan sesuatu yang dalam tanda kutip kutukan yang terus nempel sama hubungan kalian, yang kamu ngerasa kayak ini membawa hal buruk dalam hubungan kalian dan jadinya cenderung toksik dan membawa pikiran jadi negatif. Oke. Intuisi kamu sedari awal sudah punya ikatan dengan orang ini, ya, dan sedari awal pun kamu sudah merasa bahwa kalian terkoneksi. Sora lihat juga dia ngerasa hal yang sama. Cuma intuisi kamu tidak bisa membohongi lagi bahwa kamu sudah capek dan sudah lelah, ya. Dan kamu itu berusaha sebisa mungkin melakukannya terbaik sama hubungan ini, ya. Kalau yang Sora lihat, kamu berusaha menarik dia berbuat energi positif gitulah ya, banyak ngalah sama orang ini gitu loh teman-teman. Tapi semakin dalam semakin kamu menyadari gitu loh ya teman-teman, orang ini semakin menyadari betapa hal ini udah gak sehat gitu loh. Kamu tuh merasa tidak dihargai, kamu merasa bahwa ini sepertinya satu-satunya harapan adalah menyelamatkan diriku sendiri, ya. Apalagi kamu berdealing dengan seseorang yang punya divine maskulin yang sangat kuat. Jadi di sini ada sisi dominasi, ada sisi ego gitu ya. Divine maskulin yang terlalu berlebihan akan jadi ego. Oke. Sementara kalau yang Sora lihat di sini, kamu merasa dia itu seperti terobsesi dengan hal yang ketiga itu dan tidak bisa lepas ya. Jadi di sini ada yang mungkin terobsesi dengan orang ketiga, di sini punya kecanduan segala sesuatu yang enggak baik gitu loh ya. Dan kamu cuma bisa berharap suatu hari nanti mungkin gitu ya, dia bisa berubah. Suatu hari nanti mungkin ada hal baik untuk yang terjadi sama kalian. Tapi di sini kayak seperti harapan yang benar-benar sudah pupus. Oke. Sekarang kita lihat dulu ya
siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Oke, siapakah orang ini? Oke. Teman-teman, orang ini memang banyak sekali menguras energi kamu karena kamu berdiri dengan orang yang sangat ego, ya. Jadi kamu tuh terkuras harus lemah lembut gitu ya. Dia punya sisi ego tersendiri dan cuman memang kamu sih yang bisa kalau Sora lihat menangani orang ini. Oke. Orang ini juga sangat sibuk. Begitu banyak hal terjadi di dalam hidupnya dia, gitu ya. Orang ini seperti selalu enggak tenang, teman-teman ya. Selalu sibuk, selalu enggak tenang, selalu berasa dikejar sesuatu, gitu loh ya. Orangnya sangat sibuk, mungkin dalam pekerjaan, aktivitas. Orang ini ada beberapa yang memang LDR sama kamu, jaraknya dari jauh dari kamu ya teman-teman. Dan orang ini itu sedang atau masih stalking kamu. Jadi dia dalam periode memantau kamu, stalking kamu, masih mau lihat kamu seperti apa gitu ya. Dan orang ini tuh kayak terkadang itu banyak sekali hal yang dia tutupin dari kamu ya. Orangnya juga cenderung kaku, jadi sering sekali membawa nilai-nilai agama, keyakinan atau apapun yang dia pegang gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orangnya ada beberapa yang cenderung konservatif gitu loh ya. Atau kalian itu punya latar belakang budaya atau keyakinan yang sama. Dan orang ini itu pemimpi. Orang ini punya banyak mimpi, orang ini punya banyak khayalan, orang ini masih ngawang-ngawang untuk yang namanya prioritas. Oke. Sekarang kita mau lihat apa sih yang dia rasakan setelah kamu pergi, teman-teman. Di sini dia itu masih punya hasrat atau masih punya lasting ke kamu. Jadi masih ada hawa nafsu yang menggebu-gebu ketika dia memikirkan kamu. Oke. Dan yang kedua adalah dia sekarang dalam periode sangat kangen sama kamu, sangat kepikiran sama kamu terus. Ya, karena kan kamu pergi begitu saja gitu ya, pergi tanpa ngomong sesuatu sama dia ya. Jadi orang ini kepikiran. Ya. Dimana ya dia menyadari ada konflik di antara kalian yang ini menjadi situasi jadi sulit gitu loh ya. Ada konflik di sini, ada hal-hal yang belum selesai atau banyak konflik di antara kalian yang memang belum selesai ya. Orang ini sekarang masih bayang-bayangkan kamu terus. Akhirnya ada bayangan, fantasi yang dia hayalkan soal kamu. Kamu tuh sekarang di mana, keberadaan kamu bagaimana gitu ya, teman-teman. Karena ternyata dia itu tidak bisa melepaskan kamu, ya. Dimana di sini dia itu masih matanya mantauin kamu. Dia ini ada satu kemelekatan juga sama kamu, ya. Jadi di sini ada hal-hal yang mungkin banget hanya kamu yang bisa melakukan untuk dia gitu loh ya. Mungkin hanya kamu yang sangat mengerti dia, mungkin hanya kamu yang bisa memahami dia, mungkin hanya kamu yang bisa memaafkan dia. Jadi di sini ada sesuatu tentang hanya kamu. Ya. Oke. Orang ini merasa memang kayak begitu banyak hal yang mendistract atau mengganggu pikiran dan jiwanya dia, ya. Itu makanya membuat terjadi banyak perubahan dalam hubungan ini. Dia tahu gitu loh ya, kalau dia itu punya banyak kesalahan. Nah, orang ini pingin banget kamu bisa balik. Atau orang ini kepingin banget ya ada kesempatan kedua gitu loh ya, untuk kalian bisa sama-sama lagi. Karena di sini ada yang energinya twin flame, energi belahan jiwa, soulmate, apapun itu namanya ya. Oke. Jadi di sini ada sisi mirroring atau sisi refleksi masing-masing di mana kalian saling mengisi. Oke. Karena dia sekarang merasa kamu tuh di satu sisi dia pengen balik, tapi di satu sisi dia merasa juga ada energi pesimis dan putus asa. Dimana sangat mungkin banget di sini kamu tuh sudah bertemu dengan kata final atau udahan deh. Aku udah nggak mau, aku sudah mentok, aku sudah say goodbye gitu ya. Benar-benar kamu tuh udah berjalan meninggalkan dia gitu loh ya. Dan sekarang dia galau teman-teman. Orang ini sekarang jadinya galau, hatinya berantakan.
gitu loh ya, galau banget gitu loh ya, bingung harus gimana, harus mulai dari mana gitu. Badai perasaan sangat naik dan turun. Dia sangat sekarang nggak stabil moodnya ya. Ada yang naik, ada yang turun gitu loh ya. Dan dia sekarang merasa terperangkap dengan perasaan dan situasi dan keadaan. Dia salah, kamunya pergi gitu loh ya. Dan dia sudah merasa, apalagi kan tadi kan Sora udah bilang ada ikatan batin di sini. Dia sudah merasa kamu mungkin sudah memang udah nggak mau sama dia gitu loh ya. Oke. Karena di sini kenapa dia teman-teman mau ngejar kamu lagi? Ini keywordnya ya. Hanya kamu yang paling setia sama dia. Hanya kamu yang bisa diandalin sama dia. Hanya kamu yang bisa dipercaya sama dia. Ya, kamu tuh support system nomor 1 karena kamu yang mungkin paling ngurusin dia, paling tahu harus ini itu sama dia, sama keluarganya juga mungkin ya teman-teman. Jadi kehilangan kamu itu jadi seperti kehilangan, Sora pernah mendengar seseorang pernah bilang kehilangan seseorang yang sangat berarti itu sama seperti kehilangan sebelah kaki. Ya, pincang teman-teman ya kalau nggak ada kamu gitu loh ya, karena cuman kamu, dia tahu bagaimanapun juga kamu yang akan selalu ada untuk dia ya. Kalau pihak ketiga belum tentu selamanya stay gitu ya, belum tentu gitu, apalagi untuk kalian yang terikat dengan hubungan formal ya atau pernikahan gitu loh ya. Dan di sini dia tahu begitu banyak rasa sakit yang sudah dia kasih sama kamu, dan sekarang dia takut rasa sakit itu juga yang akan membuat kamu nggak mau balik sama orang ini. Dia pingin nyoba lagi sama kamu, pingin ada awal yang baru lagi. Yang dia rasakan, kita coba lihat yang dia rasakan. Aku sedih, setiap malam dia mungkin banget nangis atau mencari-cari keberadaan kamu. Hidup tanpa kamu itu gelap tuh kan, Sora udah bilang. Dia tuh butuh kamu. Dia tuh butuh karena kamu tuh yang menjadi salah satu cahaya pembawa terang buat dia, hidupnya dia, menerangi, kasih jalan, membantu. Dan dia tahu gitu loh ya. Orang-orang pun susah percaya sama dia, tapi kamu tuh masih mau taruh kepercayaan sama dia. Dan sekarang tidak ada kamu, dia merasa sangat kesepian. I feel lonely. Dia merasa sangat kesepian. Dan dia tahu kamu benar. Ya, jadi mungkin banget ya. Kalian pernah mengatakan sesuatu soal, ya kamu mau jadi apa kalau nggak ada saya? Atau kamu akan terima konsekuensi dari perbuatan kamu. Jadi sesuatu yang kamu katakan dan itu sekarang sedang terjadi sama dia, teman-teman. Gitu loh ya. Dan aku sekarang punya intensi perasaan yang sangat kuat sama kamu. Aku merasa overwhelming, ya, sangat kuat, ya. Aku berusaha menghindar, berusaha lari dari perasaan ini. Dia nggak siap, teman-teman. Gitu loh ya. Dan aku pingin ada jalan keluar. Ya, salah satu jalan keluar yang diinginkan adalah kamu balik, teman-teman. Ya. Aku masih terobsesi sama kamu. Ya, orang ini memang punya kemelekatan yang kuat dengan sesuatu, teman-teman. Hasrat ke kamu sangat kuat. Tidak bisa terkontrol. Aku pun gak ngerti kenapa kenapa aku sekarang seperti ini, ya. Terlalu berantakan, terlalu rumit, bahkan perasaan aku ke kamu. Tapi aku tidak bisa menghempas kenyataan, aku masih punya hayalan, aku masih punya visions tentang kita sama-sama. Cuman kamu yang paling berbeda, cuman kamu satu-satunya buat dia. Aku gak bisa berhenti mikirin kamu. Orang ini tuh kepikiran, teman-teman. Percampuran antara kebutuhan, perasaan merasa bersalah, masih sayang. Tapi Sora, aku sudah sangat capek. Bisakah orang ini berubah? Bisakah ada perbaikan dari dia? Kita coba lihat ya, teman-teman. Di sini, teman-teman, memang akan ada suatu proses karena orang ini itu memang punya sebuah ego. Kalau Sora di sini, ada ego di orang ini. Ya. Kamu pun sudah bisa merasakan ada ego yang kuat dari orang ini. Ya. Oke.
Tapi kalau yang Sora lihat di sini, orang ini tuh masih galau, masih bingung, masih nggak tahu harus gimana, gitu loh ya. Oke. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini itu ada energi kepasrahan. Pingin kamu balik, tapi di satu sisi tahu kamu nggak mau, belum tentu mau dia balik. Di sini ada energi pasrah. Oke. Karena dia tahu dia udah salah, gitu loh teman-teman. Ya, kesalahan dia. Jadi memang di sini ada sisi yang energinya lemah, dalam artian dia nggak tahu mesti ngapain, gitu loh. Dan orang ini juga masih ada sisi pride sih kalau Sora lihat, tapi pride-nya itu udah mulai luntur teman-teman. Karena kamu kan udah ghosting, kamu udah lari, kamu udah kabur dari orang ini, gitu loh. Dan dia takut ditolak. Jadi sebenarnya orang ini itu kenapa masih ada pride teman-teman. Dia itu takut kamu tolak. Kalau dia ngejar kamu belum tentu mau balik lagi sama dia, gitu. Ya. Apalagi dia tahu kamu sedang ingin menyembuhkan diri kamu sendiri, mau growing, gitu loh teman-teman. Di sini ada energi keputusasaan. Jadi memang dia itu nggak punya kontrol sama dirinya, sama egonya, sama emosinya, sama hasratnya, gitu ya teman-teman. Dia cuma tahu dia sekarang ngerasa stres. Jadi sekarang energinya adalah energi orang yang hilang arah. Oke. Kita coba lihat. Kedepannya masih adakah jalan bersama-sama? Teman-teman, ini masih ada roda karma yang mungkin berputar untuk pertemuan kamu sama dia. Ya, sih. Masih ada proses, masih ada kemungkinan dia mencari kamu, dia follow kamu, gitu ya teman-teman. Dan ini masih mungkin ada koneksi kembali. Tapi Sora, aku udah capek sama orang ini. Buat apa aku dipertemukan sama orang ini? Teman-teman, energi dia menempel sama kamu itu belum kelar. Apalagi buat kalian yang belum benar-benar pemberesan ya. Oke. Oke, dia hanya akan memantau kamu dulu dari jauh. Oke, dia akan memantau kamu dari jauh, ya. Melihat kamu, ya. Ketika kamu mungkin lebih happy, lebih baik, ya. Dia akan mencari celah untuk masuk sih. Ya. Dia akan mencari celah untuk masuk. Dia masih, walaupun cuma sedikit, masih ada harapan. Dia itu pengen cari celah supaya bisa balik, ya. Kayak gitu. Terus aku mesti gimana Sora? Oke, aku mesti gimana? Teman-teman mulai pikirin untuk jangka panjangnya. Ya, ke depan itu kamu mau seperti apa? Ya, kalau kamu sudah punya visi misi kamu sendiri, ya teman-teman, fokus sama visi misi kamu. Ya, karena beberapa dari kalian atau banyak dari kalian itu memang masih keterikatan juga sama orang ini. Ya, apalagi kalian yang sudah dengan judul berkeluarga dan sebagainya. Ya, kalau memang ada dari kalian yang sudah dalam posisi berkeluarga dan sebagainya, ya, coba teman-teman, ya, apalagi kalau situasinya sulit, yang ada beberapa dari kalian yang mungkin bergantung secara finansial, bla bla bla, butuh support dan sebagainya, coba diskusi dengan keluarga kamu, gimana ya jalan yang terbaik, ya, apalagi kalau sudah pernikahan kan complicated ya, gitu loh. Tapi kalaupun memang enggak, kamu udah kak, aku belum kok, aku masih sendiri, aku punya kebebasan finansial dan sebagainya, perjuangkanlah apa yang kamu mau. Visi misi di depan masih banyak, ya. Kamu mesti pakai logika kamu. Itu sih kalau dari kartunya Sora. Orang ini akan masih mantauin kok, ya. Ngejar kamu pasti, ya. Ngejar kamu karena ada keterikatan, tapi mencari kamu atau ngejar kamu itu dengan cara mantauin dan lihat ketika ada celah dia masuk. Itulah caranya, gitu. Ya. Oke, iklannya lewat dulu. Untuk teman-teman yang mau beli kalung kupu-kupu, atau mau beli gelang kupu-kupu, atau mau beli cincin kupu-kupu, yang ini energi cahaya, yang ini energi menarik cinta kasih, ini energi untuk melepaskan trauma-trauma negatif. Silakan di Instagram Sora @sora_tarot ya teman-teman. Ya, yang mana itu bisa membantu kamu untuk menyembuhkan cakra hati. Ini isinya batu kristal asli yang sudah diprogram dengan energi healing, bukan pelet, bukan susu pesugihan. Yang kepingin pesan bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Di Instagram juga bisa personal reading, bisa beli kartu dan sebagainya.
Ya, itu aja. Pikirin dulu teman-teman apa yang kamu mau dengan logika. Ya, apalagi kalau sudah ngomongin keluarga, complicated jatuhnya, rumit ya, nggak segampang itu Sora tahu. Ya. Oke, Pisces, Libra, Scorpio, Libra, Taurus, Aries. Ya, itu tambah satu lagi di hari ini, Cancer. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba lihat untuk alfabet ya. Untuk alfabet yang mungkin terungkap. Oke. Kita coba lihat alfabetnya. U, P, Z, C, W, D, Y, V, S, I, E, CX, NR, V lagi, ada N, O. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu. Bye-bye.